Pemirsa, kambing PE atau peternakan Etawa merupakan kambing yang hingga kini masih menjadi impian bagi peternak kambing pada umumnya. Postur tubuhnya yang besar, penampilan yang menarik, serta produksi susunya yang banyak menjadi alasan bagi sebagian peternak untuk memelihara kambing asal India ini. Nah, penasaran bagaimana membudidayakannya? Ikuti perjalanan kisih-kisih Elsinta TV ke Desa Cibalung, Kecamatan Cijuruk, Bogor, Jawa Barat, untuk bertemu dengan teman-teman peternak dari kelompok peternak dan petani delima. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari Jakarta, sinilah lokasinya. Peternakan ini berada di antara persawahan warga yang umumnya juga menjadi anggota kelompok delima. Waalaikumsalam, Mas. Sehat. Pak Iman. Sedang apa nih, Pak? Ini saya sambil pemilihan bibit dan indukan yang baik. Ini kan pejantannya untuk kambing PE. Ini betinanya. Adapun untuk ciri-ciri kambing PE pejantan yang baik, ini telinganya panjang, Pak. Dia punya ciri khas kalau untuk kambing PE, telinganya panjang. Biasanya ini mesti lebih dari 25 cm. Terus rambutnya berbulu. Lagian pula ada 2 macam. Yang bagus itu PE biasanya ada plat hitam di sini cirinya, di bagian kepala atau belakang sini PE kambingnya. Ada 2 macam. Nah, Pak Iman, Ya. kambing-kambing ini milik siapa nih, Pak Iman? Oh, ini milik kelompok, Pak. Ya. Kelompok delima di Desa Cibalung, Kecamatan Cijuruk. Kebetulan ketua kelompoknya Pak Aunudin. Ya. Ini bendaharanya Pak Romi, sekretarisnya Pak Ajid. Ini juga kebetulan Pak RT jadi anggota. Dan yang ini Pak Ahmad, ya, anggota juga. Yang lainnya masih ngambil rumput nih, Pak. Biasa jam segini. Biasanya habis lohor, ngambil rumput. Nanti kalau jam 2, jam 3 baru pulang di kelompok untuk memberikan perawatan ke kambing tersebut. Wah, menarik sekali nih Pak Iman nih. Boleh nggak kita dikasih tahu bagaimana cara membudidayakan kambing Etawa atau kambing apa, Pak? Kambing PE. PE ya? Boleh, Pak? Ya, boleh. Mangga. Coba kita, Pak, silakan kita lihat bagaimana cara budidaya kambing PE. Nah, pemirsa, beruntung sekali kita bertemu langsung dengan ahlinya. Pak Rohimat adalah pembina atau petugas pelaksana teknis dari Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan di wilayah ini. Sebetulnya budidaya kambing PE dengan domba hampir sama. Cuman kalau kambing biasanya harus lebih intensif dari cara pemberian pakan. Karena kambing itu dengan domba beda, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kambing itu makannya daun-daunan. Kalau domba kebanyakan itu rumput. Jadi kambing itu banyak lebih membutuhkan protein. Kan di dedaunan banyak protein itu. Nah, dia makanan pokoknya itu dedaunan sebetulnya gitu. Tapi kita juga suka pakai tambahan seperti singkong, ada juga konsentrat sebagai untuk meningkatkan proteinnya, gizi proteinnya. Nah, kebetulan kita di sini kelompok ini dapat bantuan dari kita itu awalnya 40 ekor betina dan 10 ekor jantan. Nah, ini kambing betinanya. Bisa lihat. Dan kebetulan sekarang udah pada lahir, udah pada punya anak 1. Jadi baru laktasi pertama. Kesulitannya gimana sih? Paling sulit apa? Kesulitannya bagi peternak adalah sebetulnya hanya paling juga ngambil rumput. Di mana waktu musim kemarau biasanya. Tapi kalau musim penghujan gini nggak kesulitan karena kita juga kan nanam rumput. Ada rumput gajah seperti di samping kandang ini. Jadi kita tidak tergantung ngambil rumput terlalu jauh keluar.
ada rumput gajah atau sulanjana. Ini kan kambing apa Pak? PE Pak ya? Ya. Kenapa fokusnya ke kambing PE? Jadi gini, asal-usul kambing PE asalnya dari India sebetulnya. Dari India, terus dari zaman penjajahan Belanda dulu, oleh zaman penjajah dibawa ke Indonesia, untuk dikembangkan. Ternyata kambing PE yang dibawa ke Indonesia itu yang paling bagus yang di Jawa Tengah, di daerah Purworejo, tepatnya di daerah Kaligesing. Itu ternyata berkembang bagus di sana. Nah, makanya kita juga ini bibit asalnya juga dari sana ini awalnya. Makanya kita kan kembangkan di sini. Kebetulan daerah Cibalung ini kan daerah pegunungan. Biasanya di pegunungan itu banyak hijauan dedaunan dan iklimnya juga hampir sama dengan di sana di daerah asalnya gitu. Sehingga tidak terlalu stres pengembangannya. Ya alhamdulillah di sini bisa tumbuh dengan baik seperti di daerah asalnya gitu. Ini kalau sama kambing biasa ya, Ya. perbedaannya apa? Perbedaannya di yang paling menyolok adalah di postur tubuh. Kalau kambing PE kan tinggi, telinganya panjang, ininya belakangnya berambut, lagian pula performanya bagus untuk dilihat, indah gitu keindahannya. Di samping itu juga hasil susunya memang tinggi. Gimana Pak kalau untuk mencari indukan yang baik Pak? Ya kita coba lihat kita yang ada disiapkan ada ciri-ciri indukan yang baik kita di sana Pak. Ya ini untuk ciri-ciri indukan pejantan yang baik. Kalau untuk kambing PE biasanya pertama sehat dulu, matanya bersih, kulitnya bersih, mengkilat kan. Terus ciri yang khusus ini telinga mesti lebih dari 30 cm panjangnya. Terus yang bagus itu belangnya belang ke depan. Ada dua macam ini, belang putih dengan hitam, tapi yang bagus di depan di sini yang mendekati keturunan aslinya. Terus bulu belakang juga berambut panjang. Kita lihat juga ininya apa namanya, skrotumnya yang normal ukurannya. Usia juga harus di atas 2 tahun untuk jantan. Ini usia produktif berapa tahun? Mulai dari umur berapa? Untuk pejantan itu 2 tahun. Kalau yang untuk bisa kawin, 2 tahun ya? ya jangan terlalu muda. Sampai umur berapa nih? Dia bisa sampai 5 tahun lah. Ya untuk produktif pejantan. Nah kalau yang untuk betina, ini contoh betina. Yang itu bagus. Ini juga bagus. Ini betina. Biasanya kalau betina itu ini sama seperti pejantan juga. Untuk putihnya, tingginya, terus ukurannya yang bagus panjang. Ininya kan panjang tuh. Berambut. Telinga sama harus 25 cm. Terus ambingnya juga kan harus kita lihat, kita raba. Terus bulunya halus, mengkilat. Mulai berapa umur berapa ya? Kalau betina dia bisa mulai dikawinkan umur sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Tuh. Sampai usia produktif berapa? Produktifnya bisa 5 tahun juga. Iya. Biasanya dia kan kalau kambing itu beranak sekitar 2 tahun tuh bisa 3 kali. Setahun bisa 3 kali. 2 tahun bisa 3 kali. 2 tahun bisa. Iya. Dia sekitar 5 bulanan lebih lah. 5 bulan 10 hari Rata-rata berapa? masa kebutingan. Untuk kelahiran
kelahiran pertama biasanya 1. Itu dipengaruhi oleh genetik dari asalnya. Kalau yang 2 itu, kalau turunannya 2 biasanya 2. Tapi kalau turunannya 1, ya biasanya 1. Tapi kadang-kala juga ada kalau laktasi kedua atau ketiga bisa 3 gitu. Kalau yang awal pertama lahir itu biasanya 1. Setelah mendapatkan indukan yang tepat, proses berikutnya adalah pengawinan. Proses pengawinan ini biasanya dilakukan secara alami, baik dalam kandang maupun di luar kandang. Caranya dengan menunggu ciri yang diisyaratkan oleh bakal indukan. Kalau untuk kambing, biasanya itu 18 bulan udah bisa mulai dikawinkan, Pak. Kita nunggu birahinya dulu. Birahi betina biasanya dia punya ciri-ciri. Biasanya kemaluannya merah atau sebutnya B3 lah. Berem, bareh, baseh gitu. Untuk di kambing betina. Nah, udah ada ciri-ciri gitu, kita langsung kawinkan aja, Pak. Dengan pejantannya yang sudah dewasa dan cukup umur. Kita kawinkan. Biasanya kalau kawin alam gitu 1 kali juga 2 kali naik dia jadi, Pak. Jadi setelah itu paling hamil bunting. Kalau kambing itu 5 bulan 10 hari lahir. 5 bulan 10 hari lahir. Ya kita coba lihat kita yang ada disiapkan ada ciri-ciri indukan yang baik kita di sana, Pak. Biasanya dia lahir itu udah dikawinkan 5 bulan 10 hari udah lahir, Pak. Dia dipisah dari kandang, Pak. Dipisah, jangan disatukan terus dengan jantan. Jantan ini dipisah, kandang sendiri, betina juga tersendiri. Kita punya kandang untuk yang hamil. Dipisah ya, jadi nggak terganggu kehamilannya. Nah ini contoh anakan yang sehat lah. Ini turunannya bagus. Alhamdulillah, Pak, ini hasilnya. Ini telinganya udah panjang tuh, masih kecil juga. Iya. Ini baru 1 bulan nih, Pak. Sehat. Karena memang dia cukup, susunya cukup. Masukkan gizi untuk ke anak. Lincah, Pak, lincah, bersih. Terus pertumbuhannya juga kelihatan gemuk. Dan lucu lagi. Untuk perawatan kesehatan, kambing-kambing ini diberi vitamin dan obat cacing secara berkala, yaitu setiap 4 bulan sekali. Ya, kebetulan kita juga sekarang pas udah 4 bulan nih, mau ngasih obat cacing pengulangan, Pak. Ya, Pak Awan, obatnya, Pak. Kita kocok dulu. Kocok biar larut. Kita sedot sesuai dosis dan berat badannya. Nah ini caranya gini, Pak. Kita depit ya. Depit, kita masukkan jari kita nih 1. Lalu kita masukkan selang ke sini. Nah, kita masukkan selang. Terus kita sedetat. Nah, gitu. Ya. Juga kita memberikan
vitamin, Pak. Yang biasanya dikasih tergantung dari kondisi kambingnya sendiri. Kalau memang dia ciri-cirinya lesu, lemah, letih, berarti kurang vitamin. Kita berikan tambahan vitamin, Pak. Sambil kita sterilkan. Ya. Kita berikan suntikan di berikan secara intramuskuler. Bentar. Ya, gitu. Dah. Ya. Dah. Vitamin ini juga rutin. Ya? Kalau vitamin juga rutin. Vitamin tergantung kondisi kambingnya, Pak. Ya. Kalau dia kelihatan lemah, letih gitu, baru kita tambah vitamin. Itu kalau indukan. Indukan. Kalau anak Kalau anak yang penting cukup susu. Iya, cukup susu dan dari indukan yang sehat terutama makanya. Kalau induknya sakit, otomatis biasanya anak juga sakit kalau menyusui. Iya. Selain obat-obatan, yang paling penting dari perawatan ini adalah menjaga kebersihan kandang. Yang penting untuk mencegah penyakit, satu yang penting itu kebersihan kandang, Pak, dan lingkungan. Baru paling juga nanti untuk kebersihan, makanya intinya kebersihan kandang itu harus betul-betul bersih, Pak. Jadi bagusnya tiap hari itu dibersihkan, kotorannya diangkat, dimasukkan ke penampungan. Terus untuk kambingnya sendiri, kalau memang musim kemarau biasanya, Pak, itu paling kita mandiin bisa 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali kita mandikan. Terus dia juga kalau yang bulu budidaya begini, 2 minggu sekali kita keluarin biar dia jalan-jalan gitu. Jadi jangan monoton di kandang gitu. Dia bisa menginjak tanah, bisa ngambil rumput sendiri gitu. Kita biasa di lapangan ada yang belah sana, Pak. Di luar. kalau ini kandangnya kan di atas nih, Pak. Ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk kesehatan, Pak. Untuk kesehatan. Jadi tidak amoniaknya tidak naik ke kandang. Jadi kita kasih panggung itu supaya tidak baunya jangan lepas oleh udara, Pak. Lagian pula nampung kotorannya bisa lebih banyak. Sehingga tidak bau ke lingkungan. Dan kesehatan juga ke kambingnya sendiri, Pak. Kalau makanan apa aja? Kalau makanan kita selain daripada daunan, kita juga ada rumput. Terus kita paling tambahannya singkong, Pak. Singkong. Terus paling juga kita kasih tambahan konsentrat. Kelompok ternak dan tani delima ini sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu. Berawal dari pemberian bantuan oleh pemerintah Kota Bogor. Kini kandang kambing milik kelompok delima ini telah bertambah 1 lagi. Lantaran di kandang lainnya sudah tidak mampu menampung lagi. Betina 40, pejantan 10 biji. Oh, yang ini sekarang lagi hamil, kurang lebih sekitar 4,5 bulan ya. Paling ukuran 1 bulan lagi bisa melahirkan ini. Ada berapa kambing yang sudah hamil? Yang hamil kurang lebih sekarang sekitar 20 biji lagi. Yang 20 itu udah melahirkan. Oh, anak-anaknya belah sini. Nih. Ini lagi hamil. Yang anak ini mulai berani. Yang ini kurang lebih umur 1 bulan. Yang ini juga ya kurang lebih 1 bulan. Yang ini juga sama nih, kurang lebih 1 bulanan.
Yang ini juga, ini kurang lebih 1 bulan. Yang ini juga nih, udah hampir merata semua, ini 1 bulan juga ini. Semua kambing ini PE, Pak? Ya, semua PE nih. Yang ini juga nih, kurang lebih 1 bulan. Yang ini juga sama nih, kurang lebih 1 bulan. Yang ini juga kurang lebih 1 bulanan, yang ini juga 1 bulan nih. Kurang lebih di sini anaknya sekarang yang 11 ini ada sekitar 15 biji yang anakan. Disengaja ini untuk pengokopan, ini untuk pakan. Jadi supaya ini enggak keluar semua pakannya, jadi bisa diambil dari dalam sama kambing. Yang ini juga nih, ini pejantan. Ini pejantan, ini 10 ekor. Jadi sengaja dipisahin sama ininya, sama betinanya supaya enggak ganggu kehamilan. Yang ini kandang mengonggong gini, ini kandang sengaja agak tinggi ininya dari lantai ke atas ini supaya baunya enggak menyengat ke atas gitu ya. Yang ini juga nih pejantan semua sehingga terpisah satu-satu supaya enggak beradu nih. Nah, yang ini nih pejantan nih. Pejantan kurang lebih sekitar umur 2 tahunan ini bisa siap dikawinin ini. Dikawinkan sama betina. Kebetulan sekarang betinanya lagi hamil semua. Jadi sementara diistirahatkan dulu di sini. Untuk sementara sekarang itu anaknya masih disatuin sama induknya. Masih nyusu ya. Kurang lebih sekitar 3 bulanan lah. Kalau baru udah 3 bulan baru itu dipisah sama induknya. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda cukup tertarik dengan bisnis kambing peternakan Etawa ini? Semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda dan semakin menambah wawasan usaha Anda. Selamat mencoba. Terima kasih nih Bapak-Bapak, Pak Imad semua. Saya sudah cukup jelas tentang bagaimana cara budidaya kambing PE ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan untuk orang lain ya Pak ya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kedatangan kru El Sinta TV ke kelompok kami Delima di Desa Cibalung, Kecamatan Jeruk bisa bermanfaat bagi pemirsa dan masyarakat luas lainnya gitu. Kalau begitu saya mohon pamit dulu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Pak ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.